Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Anchor, ya nggak Nik? Dan kita juga bisa didengerin di Spotify, Noise, dan terus? platform-platform lainnya. Dan Yang kita kerjasama dengan sedang Anchor. menyewa di studio. Box to Box. Yoi, gila ya. Ini episode yang kemarin nih yang ngomongin tentang sales, gue makin semangat untuk berjualan. Memberikan harapan. Yoi, memberikan yang terbaik. Yoi. Ayo dikit lagi nyanyi nih. Yang terbaik apa Rik? Cukup bang. Cukup ya. Untung awak sudah lulus. Kita sambut dulu kawan-kawan kita. Estu dan Puput, halo. Hai Bang Masa Senico. Sobat-sobat kita nih. Kemarin pembahasannya kan udah banyak ngomongin Ya. tentang sales ya bang. Untuk Betul. terutama untuk orang-orang yang baru lulus mungkin atau mungkin kepikiran, aduh apakah ini jalan gua sekarang ini bener ya? Gua mempertimbangkan sales. Nah di episode lalu kebayang lah kira-kira sales Ya, itu apa sih gitu Kalau kan. dibilang bahasa wibu sekarang, inilah jalan ninjaku sebagai sales. Yoi. Put, tuh lo kan udah lama nih ngomongin sales ya. Waduh. Ya dong. Udah maksud gue udah cukup 5 tahun lebih lah berkecimpung dunia sales kan. Iya benar. Dari 1000 atau jangan 1000 lah, dari 100 project ataupun deal lo, pasti dong ada yang failure dong. Ada dong. Banyak dong. Gue langsung bilang banyak lagi. Iya dong. Banyak ya? dong, banyak. Ya. Kayak gue nih misalnya kan ada dari 100 box yang gue simpan, pasti ada 1-2 yang cacat lah. Iya betul. Ya kan. Nah, itu kan kadang kan punya teknik sendiri untuk kita mengelola keluhan dari pelanggan ya. Iya betul. Gue pengen tahu nih kira-kira dengan produk yang premium, keluhannya rata-rata apa sih? Keluhannya? Coba Pak Hestu dulu. Waduh. Atau Puput dulu gak apa-apa. Boleh itu dulu silakan. Iya boleh, terima Dilempar kasih. lagi. Umpan Tema-temanya lambung. aja. Tema-temanya aja, tema-temanya. Iya, Tema sama ini mungkin biar lebih lucu dikit. Bagaimana cara orangnya menyampaikan keluhannya. Iya. Gitu aja. Via iya, WA iya. kah, DM kah atau apakah? Banyak. Apa? Banyak. Yang paling kalau misalnya lu mau cepat selesai keluhan lu, teleponlah atasan lu. Oh iya, benar. Betul. Jadi benar. kalau bisa kenalkan atasanmu kepada Customer. customer. Iya. Oh, betul. Itu adalah safety net pertama. Iya, itu Oke. adalah jalan ninjaku sebagai sales ya. Gitu. Tapi itu cara yang salah ya, Salah, Bang. nggak Betul, boleh, nggak boleh, salah, boleh. salah ya. Salah dong, nggak boleh dong. Tapi benar, lu harus juga mengupdate kepada atasan lu bahwa ini telah jadi case Iya. gitu. Iya, iya. Tapi Oh, gua, iya, harus update. iya, tapi gue lebih suka karena semua keluhan yang masuk, semua komplain yang masuk, kalau di gua nggak akan terulang di kedepannya. Oh iya, jelas. Iya, itu itu jelas. harus itu ya. jelas. Jadi poin pertamanya adalah keluhan lu jangan sampai keulang lagi. Ya. Masuk dengan apa ya? Dengan suara yang sama gitu. Iya, Nah, iya, gitu. Jadi iya. kalau misalnya dari mana-mana, dari tadi lu bilang dari WA, dari telepon, dari DM, semuanya gue udah. Udah ya. Tapi disamperin enggak kan? Disamperin enggak Oh, kan? disamperin sih belum ya. Belum lah ya. Janganlah Belum, sampai, jangan ya. Jadi kalau misalnya terkait apa sih biasanya ya? Karena gua sekarang di jasa transportasi ya pasti dengan layanan ya, beberapa layanan apa aja, semuanya pokoknya yang menyangkut semua barang yang gue jual gitu sih. Oke. Kalau lo Put? Kalau failure sih pastinya ada. Mulai dari yang namanya komplain angkat telepon tiba-tiba langsung pakai A sampai Z itu berbarengan keluarnya hurufnya. Serius Saking lo? kencengnya tuh orang ngomong Anjir. ya. Tapi saat itu juga gue baru pertama kali itu gue inget banget kejadian itu, gue baru pindah di departemen sales, tiba-tiba ditelepon dan dimaki-maki. Karena bukan kesalahan gue sebenarnya, tapi habis itu ya gue meminta maaf karena memang yang ditelepon adalah ya gue mengakui itu kesalahan salah satu departemen yang Ya. memang kita kan bekerja nggak sendiri ya. Iya. Kita pasti mengalami lah bagaimana misalkan kita udah deliver baik-baik, misalkan juga sudah memberikan yang maksimal, tapi ada salah satu departemen atau mungkin salah satu bagian yang tidak sesuai dengan customer, akhirnya marahnya karena kenalnya sama kita. Iya. Marahnya ya udahlah sekalian lah dengan omongan-omongan gak enak itu ya. Cuma ya akhirnya kita ya pertama kalinya adalah pasti minta maaf gitu, seperti ya walaupun bukan kesalahan kita tapi ya tetap aja bawa brand lah ya Iya. itu kan. Tapi ada juga yang bikin apa ya sungkan gitu kalau misalkan ternyata ada sesuatu yang gak sesuai sama customer kita tuh, tapi malah usernya menyampaikan suatu komplain itu tidak dengan marah-marah, justru gue malah lebih segen sama si customer tersebut. Mbak Puput, ini nih gak enak kayaknya Mbak Puput, tapi gak apa-apa kalau Mbak Puput lagi sibuk, nanti Iya. aja.
Sesopan itu ya? Sesopan itu. Itu lu makin gak enak? Makin gak enak. Kalau bisa gue satu RT gue ke tempatnya dia. Wadaw. Pak maaf ya Pak ya saya makin gak ini segala. Tapi itu lebih ngena ya dibandingkan Iya. maki-maki Iya, menurut gue. betul, Tapi betul. kan beda-beda ya customer Iya. gitu kan menyampaikan ketidaksesuaian atau ya ketidaksukaan dengan salah satu penyampaian kita ataupun departemen lain. Ya mau gak mau kita hadapinnya juga pun ya nggak namanya jasa ya. Nggak boleh lah kita menghadapinya dengan head to head ngomel juga gitu kan nggak mungkin, namanya juga jasa layanan gitu. Jadi menurut gue pasti akan ada setiap proses pekerjaan tuh ada banget. Hadapinnya ya udah namanya customer ya harus ditelan dulu, abis itu baru kita perbaiki kayak gitu. Gila. Lu tuh ada yang mau tambahin dengan pengalaman lu seperti tadi ada yang dimaki-maki, ada yang dengan sopan atau gimana? Kalau misalnya dimaki-maki lebih seringnya sih gue langsung ini ya, lebih kalau ke maki-maki sih gue jarang ya kalau misalnya dimaki-maki gitu, cuman lebih menyindir gue. Oh gitu? Iya. Paling males tuh? Disindir gitu. Iya, disindir tuh. Masa sih skala Oh nggak sekali bisa. shooter masa gak Aduh, bisa itu ya tuh kan? nggak demen banget tuh. Jadi Iya, tapi iya, dengan iya. gitu lu kayak wah harus nih Iya, gitu. iya. Jadi kan memang benar tadi kan kalau namanya jasa layanan itu semua keluhan yang masuk itu menjadi improvement bagi kami. Oh gila, hari demi hari nih Nick. Aduh. Kayak lagunya itu ya, Pagi Kopral. Oh, ya betul. Iya, Kayak iya, gitu. iya, iya. Ya, harus Lah, aja. ya, emang udah ini ya udah menjiwai banget sih ya, Bang Asti ya. Parah. Enggak, karena tadi menurut gue komplain itu benar menjadi improvisasi kita, tapi handle the first call itu tuh yang susah. Karena banyak yang gue alamin di saat gue udah keluar dari Sunter ya. Banyak anak-anak gue atau enggak tim gue tuh waktu awal-awal kita ngebentuk tim sales tuh di silent WA-nya. Atas komplain atau apa. Itu masalah, Bang. Iya pasti masalah Iya. kan. Tapi kan kalau di kita di Sunter itu kan trainingnya kan berjenjang bagus ya. Iya, betul. Ada cara berjualan, Iya, cara betul. handle komplain, cara ngebalas email. Tapi kan untuk gue yang di entrepreneur luar ini kan gue ngulang lagi dari nol kan tuh. Nah lu sendiri juga dengan anak-anak baru itu atau enggak jangan MDP lah, kita ngomongin yang MT yang udah lulus lah. Iya betul. Cara lo ngedidik dia menghandle komplain tuh kayak gimana? Di luar training ya? Iya. Karena kan kalau training ya lu cuma sejam 2 jam. Sisanya kan day by day lu aja Iya, kan. betul. Nah lu awalnya gimana biar mentalnya kayak lu lah? Enggak mental kayak gue juga cengeng tau Bang. Gue tuh kalau misalnya sampai rumah gue nangis. Nangis. Iya, biasanya Dengerin ya gitu. HRD ya. Apalagi nangis lo. Gua ini sampai lo. rumah Gara-gara nangis. komplain apa gara-gara nonton drama Korea nih? Iya. Apalagi lu Pisces ya tuh ya. Saya Iya Pisces. benar. Iya benar. Agak rentan ya sama Iya, HRD. gue agak rentan tuh. Kalau misalnya gue dimarahin, gue healing. Langsung curhat Keluar sama lagi dari mulut dia. dia. Bener. Iya, gue langsung hilang gitu. Bener. Dan itu tidak boleh dilakukan ya. Iya, boleh, Iya nggak benar. boleh. Jadi kalau misalnya tadi balik lagi, gimana sih caranya ngebentuk apa ya? Kalau gue bilang AGS iya. ya, AGS ya, anak gaul sekarang Sekarang ya. iya. Iya, jadi gimana sih anak-anak baru ini? Gue sih lebih senang. Gue nggak suka. Gue meninggalkan kata-kata know your customer. Ah kenapa? Gue lebih KYC suka, itu kan? iya, gue lebih sukanya adalah sleep with your customer. Ih Iya. gila. Udah bener Put ya. Kalau ada gathering Iya. butuh town hall. Benar. Sleep Benar. with your customer. Nah, Kayak gimana tuh? sleep. Motivator udah S tuh belakangnya tuh emang kalah. Gue teguh belakangnya. Iya. Aduh untung gue udah lulus. Gue teguh nih hari ini nih. terus. Nah, jadi kenapa gue bilang sleep with your Iya, customer? Lu harus tahu mulai dia dari buka toko sampai dengan tutup toko apa yang dilakuin. Oh. Itu maksud gue sleep with. Nggak cuman kenal doang. Enggak cuman kenal Tapi doang, kebiasaannya Bos. lo bener-bener Betul. tahu ya. Benar. Jadi apa namanya? Kapan waktu crowdnya mereka. Jadi kalau misalnya komplain itu kan terjadi kalau misalnya apa yang lu janjikan tidak sesuai dengan yang lu berikan kan. Iya dong. Customer kan nagih kan ujungnya. Betul. Nagih itu juga bisa jadi komplain kan. Nah, itu tuh biasanya gue dari teman-teman MT itu lu cuman jangan ngomong masalah bisnis ke customer. Jadi lu juga tahu Hobinya. iya hobinya termasuk itu juga, itu kan Iya. informal ya. Cuman kalau formalnya kayak cuma kayak lu tahu dia jam segini ngapain. Anjir. Sampai tim operationnya bos. Iya. Iya. Gila. Gue pernah Oh. karena gue nggak bisa nemuin dia jam 12 sih, gue bisa nemuin dia waktu cuma jam 12 siang. Iya. Karena hari-hari itu sibuk dia, gue ngopi di depan kantinnya dia. Sambil ngeliatin aja. Iya sambil gue ngeliatin aja, oh ya habis ini gini gitu doang. Jadi once kalau misalnya, Pak ini gimana sih gini. Oh ya Bu, saya udah ada ininya. Udah gitu aja. Dan jangan pernah lu ngebantah ketika customer sedang marah. Oh itu kunci juga ya. Iya itu kunci.
Iya. Itu jangan pernah lu bantah, jangan lu pernah lu potong. Keluarin aja lu, keluarkan Bu semuanya, keluarkan Pak semuanya gitu udah. Jadi setelah itu baru lu bisa. Istilahnya sleep bener loh. Karena lu kalau pas tidur sama istri lu atau yang lain kan Sorry, gimana? Sama Sorry yang gue lain baru gimana? ketemu ini gara-gara gue ngantuk sekarang. Sama Gara-gara yang ini gue lain ngantuk tuh nih. gimana? Gue tidur dulu ya. maksud gua sama kenal temen lagi. lo. Iya, Kan ada bener. dong temen yang Iya. ada temen tidur juga kan. Ya kalau misalnya Iya kita sih. SPD Oh ya iya, kan. bener Gua sih. sama kayak Mas misalnya nih cowok nih. Kenapa gue gak berpikir ke situ Iya, ya ke Bang situ, ya? gua kirinya ke Kenapa sana. yang ngomong Enggak, sih? gua kirinya ke sana. Kayaknya gue butuh staycation ya abis ini. Put, tapi kalau lo sampai segitunya nggak untuk anak baru? Karena gini ya, yang tadi gue bilang di awalnya, lo sama Es tuh kan punya pengalaman yang lebih duluan lah, menurut gue lebih duluan. Untuk anak-anak baru itu biar mentalitinya menghadapi komplain tuh gimana menurut lo? Gue harus apa ya? Kalau misalnya sekarang kan mereka cuma singkat doang ya ngobrol-ngobrol sama tim sales berapa waktu ke tim departemen lain gitu ya. Jadi kalau menurut gue tuh kalau anak-anak baru memang harus banyak ngobrol sama ya entah senior ataupun sama departemen lain supaya ya mereka nggak cuma satu pintu aja nih taunya, tapi mereka nggak kenal bisnis proses lainnya gitu. Jadi menurut gua harus lo banyak ngobrol. Kalau ke sales banyak senior salesnya, tapi kalau ke departemen lainnya jangan cuma ke PIC yang satu aja, tapi juga pun sama atasannya juga biar tahu apa yang mereka kerjakan juga dan juga cara menghadapinya pun juga nggak cuma di sales aja habis itu lepas, tapi lo harus bener-bener runutin tuh proses di perusahaan itu, bisnis prosesnya seperti apa, dan lo harus tahu flow bisnisnya pun orang-orangnya siapa-siapa aja, biar mentalnya juga pun saat terjadi komplain misalkan ataupun juga terjadi sesuatu, lo juga udah bisa tahu nih akarnya pun nggak perlu yang menyelesaikan deh karena departemen punya tanggung jawab sendiri, tapi lo tahu kulit-kulitnya dan lo tahu cara menghadapinya Dan gimana. yang utamanya dia berdiskusi dengan siapa pertama. Iya, itu betul. harus dihadapinnya orang-orangnya siapa juga berhadapannya sama siapa. Jangan sampai dia misalnya komplainnya ke departemen A harusnya, tapi dia teleponnya departemen B sama C. Iya. Dan kayak kalau menurut gue sales juga pun harus dibekali sama ilmu-ilmu di luar sales juga sih, karena ya itu bekal mereka juga untuk ngobrol, karena kalau sales ngobrol akan terpaku sama produk doang tuh akan kelar sih, karena nggak ada yang lain-lain. Misalkan obrolan kan gak cuma kerjaan doang ya gitu, misalkan bisa banyak. ngerjain hal-hal lain, obrolan lain gitu kan, ngalor ngidul, banyak ngidulnya boleh, apa Boleh ngibulnya spesifik gak nih? Gue kemana-mana nih otaknya. Tadi gue juga sama. Iya. Enggak, tapi salah ya? itu ya Puput wawasan ya. Ya, Wawasannya harus luas. Benar. Oke. Tapi gue garis bawahi juga omongannya Puput tadi ya. Jadi kalau misalnya lu di sales juga ya tadi yang gue bilang adalah lu terpaksa harus tahu bisnis proses atau apa yang terjadi di departemen lain. Oke. Karena itu juga kan bisa. Karena komplain pun semua masuk. Ujung-ujungnya semuanya pertamanya dari sales dulu. Iya, Semua benar. komplain itu akan masuk di sales. Iya. Dan biasanya kan kadang-kadang ada juga nih di beberapa case kayak sales cuman ngelempar-ngelempar aja gitu kan ke Ada ya yang kayak gitu ya? departemen-departemen Aduh, lain gimana gitu. sih? Pengen banget ngomong lagi gue juga. Nico dulu deh. Iya, Niko dulu gimana nih? Ini mengajarkan Ayo, ayo. julid sih sebenarnya ini nih Ayo, nggak ayo, boleh gimana sih. Enggak, maksudnya gini loh. Jadi tadi kan kalau lu menjadi seorang sales yang baik kan lu harus bertanggung jawab gitu Ya. kan. Nah, kadang kita sebagai customer tuh kan juga pengennya fast respon, tapi lu juga nggak cuman pemanis manis doang nih di depan. Ya Bu nanti saya follow up, ya Bu nanti saya follow up. Oh. Gitu. Nah, jadi Harapan palsu. betul. Nah, ada juga nih tipe orang yang habis terima komplain dari customer terus dia ngelempar nih. Ini si customer A dia ada komplain, lu beresin. Habis itu lu nggak follow up lagi. Oke. Gitu. Itu kan ngerti, juga ngerti nggak gua, bagus ngerti kan gua. sebenarnya kan. Iya. Jadi kita bukan kita ya. Maksudnya kalau setahu gue sales itu juga siapapun yang bertanggung jawab terhadap customer lah ya, nggak harus sales. Itu harus monitor gitu loh. Gimana customer ini dia udah di solve belum problemnya gitu. Ya, itu tuh. Di follow up terus gitu. Oh, udah di follow up. Ya udah ntar gue telepon customer, ini sudah di follow up ya Bu. Ntar silakan dicek. Itu lebih di-appreciate gitu kan gitu. Iya, karena tadi menurut gua beda mindset ya. Karena ketika S2 bilang mindsetnya sleep with your customer, ya itu ya lu kayak sama istri lo lah misalnya. Iya. Ya masalah yang hari ini ya harus lo follow up. Misalnya mesti beli toaster, beli apa misalnya. Iya nanti aku beli ini yang tapi nggak dicekot-cekotin ya kan, Shopee-nya, Betul. Tokped-nya ya kan. Nanti lo bilang, iya nih belum ditransfer sama bos aku, ya percuma. Lo ngadu sama istri lo tidak menyelesaikan masalah kayak gitu ya maksudnya. Iya. Jadi lo lebih menyelesaikan masalah itu bukan mengoper aja, tapi bener-bener menyelesaikannya sampai selesai kan. Sampai Betul selesai. betul kan Gitu ya? yang harus di yang ya ada juga case yang kayak oh ya Bu ini sebenarnya tanggung jawab si A sih Bu, Ibu langsung kontak aja ke A gitu kan, gimana ya? Kan Oh, ada ya kayak gitu ya, Dik ya? Iya. Oh,
sekarang relate ya obrolan kita ya. Kebetulan di perusahaan gue nggak ada sih. Makanya itu contoh yang gak bagus maksudnya. Iya, betul. Tapi ada juga kalau misalkan sales terlalu bisa untuk menangani seluruh masalah departemen lain, nah itu agak itu bahaya gimana tuh? juga tuh. Nah itu serem tuh. Agak so iye kan. Iya. Nah, betul. agak so iye, tapi Iya. malah jadi satu so iye banget, tiba-tiba malah menyalahi aturan yang ada. Betul. Oke. Ya kan? Ada juga yang malah jadi dimanfaatkan oleh internal. Iya betul. Gitu. Karena dia bisa segalanya. Karena bisa semua. Betul. Kok saya relate yang itu? Relate Iya, lagi ya Bang betul. ya. Kayaknya pernah satu perusahaan, jangan-jangan kita Bang. Grup mungkin Oh, ya. grup ya. Grup ya. Iya, bener. Grup. Kalau gini, gue juga berarti ada batasan ya. Betul. Si sales ini ketika ngobrol sama customer bukannya dia membatasi obrolannya, tapi ada beberapa pagar yang sebenarnya dia nggak bisa lewatin ya tuh ya. Iya betul, harus dong. Kalau bukan ranahnya dia ya jangan terlalu banyak bacot istilah Iya, gitu betul. ya. Jangan sampai ambil keputusan apalagi Iya. kan. Itu udah menyalahi aturan banget. Tapi ya menghandle-nya dulu boleh, maksudnya ya menampung tadi yang kata Niko bilang kan, maksudnya jangan cuma kita ntar kita follow up, kita kasih tahu tapi nggak di follow up lagi atau gimana, itu juga pun jadinya kita over promise juga sama customer gitu. Oke. Nah, lu gimana Nick? Ada yang mau Enggak sih, gue cuma pengen nanya justru ke Bang Yesus sama Mbak Puput. Kalau customer itu komplain, itu selain tadi fast respon dan bertanggung jawab, ada hal lain gak sih yang jangan sampai nggak dilakukan gitu ke customer? Menarik. Iya, tadi yang lu bilang ya, jangan sampai nggak update, jangan sampai kita justru diupdate dari mereka. Oh, itu haram hukumnya. Haram. Oke. Jadi kalau bisa kita yang update. Nah, semua prosesnya dari mana? Lu. Oke. Jadi tadi gue bilang ya, kalau misalnya itu lu misalnya lu udah deliver nih komplain ini ke satu departemen. Departemen A lah Iya. misalnya. Customer nggak perlu tahu. Oh ya Lu- Bu, lagi saya kasih ke departemen A, nggak perlu, itu nggak perlu. Nggak perlu tahu. Dan lu nggak boleh mengkambing hitamkan si departemen ini ke. Ih sering ya kayak gitu ya biasanya ya. Gua enggak. Enggak ya? Nah, jangan Jangan pernah kayak iya, gitu. karena kenapa? Karena itu adalah dapur lu, cuy. Iya, itu tombak yang tadi kita bahas Iya, ya. tombaknya tadi. Jadi lebih baik adalah lu ketika udah selesai, Pak, ini ya gini. Kita sekarang mau melakukan ini nih. Kami langsung koordinasi ya ke tim Bapak di sana. Titit. Dah, Nah, selesai. saya update besok ya Pak, maksimal jam segini Iya, kayak gitu ya. betul. Nah, jangan lupa kalau misalnya update maksimal, karena lu udah bilang maksimal, Maksimal. jadi sebelum jam itu harus bisa. Mesti update. Harus. Apapun hasilnya ya, maksudnya Apapun hasilnya. walaupun hasilnya belum solve, tetap harus diupdate ya, Ya, gitu ya. harus dong. Ya, Pak ini Gua- lagi on proses Pak gitu. Iya, gue bilang kalau misalnya tomat gue lagi delivery ke customer tuh, gue akan update udah sampai mana gitu. Dengan itu ibaratnya lo udah berkoordinasi, oh ini bakal sampai jam segini Iya, gitu ya. betul. Kalau di jalan macet itu pun akan jadi komplain yang nggak bisa diterima sebenarnya. Oke. Gila. Kemacetan tuh akan kayak mereka sudah tahu, iya, tapi kan ada pertanyaan lanjutan, kenapa lo nggak kirim dari tadi sih? Gitu kan. Andai gue bisa baca masa depan itu Iya macetnya. bener. Nah Iya, kita sampaikan kesulitan kita juga apa gitu. Jadi customer juga tahu kita juga punya kesulitan loh untuk handling komplain ini. Gitu ya. Ya kayak lebih suka kalau tadi kan sleep with your customer tuh kan, kalau gue punya masalah lu ngerti, lu punya masalah gue ngerti. With benefit dong. Yo. Customer with benefit ya. Pengen ganti CWB friends ya. nggak tuh? CWB. Oke. Put, kalau tadi ada yang mau tambahin nggak dari tadi pertanyaan Niko yang kita ngomongin tentang komplain tadi nih kayak. Komplain handlingnya ya, Komplain yang handlingnya. sebaiknya jangan kita lakukan gitu, harus kita hindari. Yang harus kita hindari adalah kita tadi dibilang mengkambing hitamkan. Nah, kita kan bekerja satu tim ya. Artinya kalaupun memang ternyata komplainnya bukan dari departemen kita, Ya. komplainnya ke departemen lain, ya kita pasti backup. Artinya jangan menjelek-jelekan departemen teman kita ataupun departemen lain, ya kan. Walaupun memang sudah terbukti salah misalkan. Berarti kan artinya kita harus mengetahui juga ya apa sih yang menjadi masalah di dia atau komplainnya dia apa gitu kan. Nah, itu ya kita pastinya mempunyai lead time untuk kita bisa selesaikan berapa lama, dan jangan sampai apa yang kita berikan itu jadi kayak semacam cuma ngomong doang gitu kan. Tapi ternyata kemampuan kita pun juga harus diukur. Jangan kita memberikan janji di luar dari kemampuan kita gitu. Betul. Gila. Tapi gue berpikir gini juga ya, bener, Apa? moga-moga coba di cross check ya, bener apa enggak? Bener banget. Gila, bener banget. Niko nggak pernah salah. Kalau Niko salah tutup. Hampir ya kesebut tutup. Kemampuan kita menghandle komplain customer itu adalah salah satu
competitiveness kita dibanding kompetitor. Iya. Itu benar nggak sih? Maksudnya cara kita ngehandle komplain itu justru membuat customer tuh malah nggak mau pindah ke tempat lain gitu karena sudah saking dekatnya gitu. Itu benar nggak ya kayak gitu? Gue bilang benar banget. Ya. Sayangnya menurut gua itu nggak ditaruh di KPI. Kalau secara kita ngomongin KPI itu kan ada customer relationship apa gitu, CRO atau siapa gitu ya, yang ngitungin banyak komplain segala macam. Tapi itu nggak menjadi sebuah trigger utamanya dulu nih menurut gue. Karena di perusahaan jasa yang pernah gue ada di daerah Juanda itu dia bener-bener ngeliatin setiap komplain itu tiap hari. Ya. Tiap hari karena kan dia ribuan ya, jutaan shipmentnya. Dia ngeliat tuh sales mana yang menyelesaikan komplain dengan lead time yang pas. Ya. Dan itu tuh menjadi sebuah reward tersendiri. Nah itu memang tergantung organisasinya sih kalau menurut gue. Dan yang gue salut juga sama yang di Sunter, dia kan punya banyak aplikasi, banyak perusahaan yang ngomongin tentang komplain customer ya. Cuman memang kalau mau dielaborate lebih tingginya lagi adalah jangan berulang komplain itu. Ya, Yang tadi Estu bilang, Estu kan ibaratnya kan the one and only yang secara tanpa sistem loh. Yang tadi sleep with customer itu tanpa sistem kan, tanpa ada aplikasi, masalah kedekatan. Tapi kan lo mau copy Estu berapa banyak untuk mengembangkan sustainable. Kalau tiba-tiba S2 dipromosiin ke perusahaan lain kan kita nggak tahu. Masih banyak S2 yang baik di luar. Ih, banyak ya. Banyak. Tapi jadi bener ya. Jadi banyak. kas sales tadi ngutip yang episode berikutnya, sales sebagai representatif company-nya itu sebenarnya juga buat company merepresentasikan customer gitu kan. Iya betul. Jadi suaranya sales itu sebenarnya juga suara customer gitu. Nah, kita ada itu karena kebutuhan customer dan komplain customer sebenarnya. Luar biasa emang Bijak ya. sales ini. Tuh Luar biasa. ini sejak kapan sih Put dibikin bijak Kan kayak gue begini? bilang dari 10 yang gue bilang 11 bohong. 11 bohong. Put, cuman gue kan selalu, gue nggak tahu kenapa ya curiosity-nya sama lo itu kan, lo punya side job di sisi PR lah, lo punya ke arah sisi customer juga yang day by day-nya lo ketemu orang lagi. Lo nggak capek ngedengerin omongan orang, sedangkan lo sendiri kan butuh didengerin juga ya nggak sih? Banget sih. Banget ya? Tapi memang kalau dibilang tempat gue untuk berdiam diri tuh di rumah. Oh gitu. Gue nggak banyak ngobrol tuh atau ngomong tuh di rumah. Di rumah ya. Tapi gue di luaran pun juga justru sebagai sales itu jangan yang banyak ngomong, justru sales banyak mendengarkan. Oh. Betul. Bener itu ya. Bener. Nggak, Kalau lo mau yang ngomong tuh Enggak. Lo percaya nggak kalau saya ngomong? Bener. Kalau misalnya lo mau banyak ngomong paling bagus stand up. Oh iya Bukan dong. sales, iya, bukan sales, iya, bukan sales. Atau Karena lu menjual motivasi diri lo atau doang. motivator Iya, itu ya nanti lo Iya. next job lo motivator ya. Motivator. Betul. Bentar lagi ada town hall loh kalau mendekati awal tahun ya. benar. Ada apa? 10 Apa? November kalau nggak Biasanya- salah ada tuh ya. Ada apa? Town hall. Oh, town hall. Siapa iya, tahu lo iya. jadi pembicara bukan jadi MC. Nggak mungkin sih. Gak mungkin ya. Nggak mungkin. Ketakar otak gua. Karena menurut gue Put, seorang sales itu kan juga butuh way out. Nah kita Betul. sekarang ngomongin dari komplain itu kan sebenarnya menyebabkan stres. Iya. Stres tuh harus ada penyalurannya kan. Benar. Nah, nanti menurut lo penyaluran stresnya ini si sales ini kalau dia nggak punya, kalau gue bilang dia pasti akan gila sendiri. Malah dia akan meledak di depan customer Benar. atau nggak di depan tim. Benar. Biar dia nggak kayak gitu dan lo juga udah punya pengalaman, apa yang lo lakukan untuk menghandle stresnya ya? Apa ya, semuanya sih karena gue hobinya ketawa ya sebenarnya ya. Nanggepin semuanya juga kalau ada apa-apa gue pasti ketawa gitu sebenarnya. Kadang kalau ada waktu gue harus serius gitu, ada suatu saat gue harus memang mentertawakan. Serius lu Karena segitunya? bercanda-bercanda apa ya, kayak kerjaan tuh dibawa serius juga bosen. Tipikalnya gue ya, beruntungnya adalah gue orang yang bawa sesuatunya happy aja, ketawain aja maksudnya. Tapi karena kalau misalkan gue bawa stres, kayak contoh gue dari rumah ke kantor aja tuh udah stres sama jalanan. Di kantor ketemu atasan misalkan lagi moodinya nggak baik, tiba-tiba komplain Aduh, internal. atasannya nggak mudi ya. Misalkan ketemu temen tiba-tiba bete, namanya cewek apalagi mood swingnya ada waktu-waktu tertentu Iya, gitu benar, ya. benar, Ditambah lagi ketemu sama customer, apa kabarnya kalau semuanya tidak berjalan dengan baik? Iya, betul. Dalam satu hari bisa crazy, ya kan? Jadinya menurut gue cara ngadepinnya ya gue dengan tertawa aja gitu. Maksud gue kayak tertawanya dalam arti kata ya udah saat ada komplain, oh iya, tapi dalam hati kayak emang enak dikomplain, hahaha. Dalam hati Serius ketawa lo aja. dalam hati gitu? Serius karena Anjir. kalau misalkan gue bawa kayak pertama kali gue jadi sales yang gue tadi dibilang gue dikomplain, tiba-tiba telepon itu keluar semua omongan kasar, gue nangis saat itu juga. Oh, Karena gue kena mental, kena culture mental. shock gue jadi Iya, sales iya, gitu iya, karena itu iya. gue nangis saat itu karena bukan salah gue kenapa gue diomelin. Nah tapi udah jalan ke sini
gue bawa sesuatunya dengan tertawa dan bawa happy ya supaya mood gue juga pun bagus. Dibilang liburan, oke, sejenak gue liburan tapi balik lagi dengan masalah buat gue nggak akan ada habisnya sih. Jadi refreshing saat liburan doang, tapi pas balik lagi ke kota asal udah gue bakal Ya stres apalagi lagi kalau liburan sebenarnya. dinyinyirin ya. Ih, ya. Iya. Ih, kok liburan enak banget Iya, ya. lu nggak Hey, kerja semua ya, orang punya hak enak cuti. banget kok hari Senin cuti gitu ya. Lah, Pengen bilang deh cuti itu justru hari kerja. Kalau hari libur lo ngapain cuti? iya kan gue cuma ngasih tahu. Karena kan saya relate ya Gimana sama yang sih? itu ya, Put, Saya ya. relate ya loh. Iya juga ya. Sampai bangun lo gue ini. Iya benar kan? Ngomongnya. Iya. Tuh kalau lo kalau Puput tadi kan ada liburan atau enggak dia memendam dengan membawa kelucuan aja lah, dibawa lucu lah. Kalau lo gimana membelokkan stresnya inilah? Kalau gue sama ya, tapi gue lebih kepada kalau misalnya Sabtu Minggu itu gue bukannya meninggalkan pekerjaan ya, Ya. tuh Sabtu Minggu justru komplain akan tetap ada. Jadi komplain itu kalau misalnya 7 hari, nah komplain itu jam gue itu bisa sampai 9 hari. Betul. Jadi kalau cuman seminggu ada 7 hari, tapi kalau waktu gua untuk dikomplain itu ada 9 hari, melebihi dalam waktu seminggu gitu kan. Jadi kita harus siap. Tapi gua lebih berpikirnya adalah ya itu kan salah satu bagian dari pekerjaan ya. Betul. Kalau menurut gua pekerjaan itu nggak usah dipikirin deh, dikerjain aja. Ih, Bener banget sih. makin Iya. bijak. Bener ya. Udah lu nggak bisa Banyak gak sih kemana-mana. quotes-quotes hari ini yang Iya. bakal bisa lo pakai? Nggak, kan? cuman semua gue penasaran satu hal tuh. Dengan komunitas Vespa lo ini, gue langsung buka aja Nah lah. tadi kan gua mau bahas yang kedua ya gitu. Itu gimana tuh? Maksudnya ngebagi waktu lo saat lagi riding, kan susah dong, kan nggak safety juga kan lo di telepon customer, komplain. Itu gimana caranya? Lo pernah nggak ngerasain lagi touring terus dikomplain? Serius lo? Gua pernah bos, Itu gua gimana? kasih tahu ya. Rasanya gimana? Gua lagi touring ke Jogja, dikomplain sama customer. Jakarta Jogja nih ya? Jakarta Jogja. Oke. Tetap gua jalan. Tetap jalan. Tetap jalan Terus tuh dan- gimana cara koordinasinya? Ya, gue tetap langsung bisa koordinasi. Jadi kalau menurut gua karena komplain adalah bagian dari hidup gua ya sebagai sales. Oh, oke. Karena gua harus tadi yang gue bilang mental gue tuh harus dapat dulu nih. Ya, Gua udah lu siap. aminin ya? Iya, gue udah. Ya pasrah lu udah dibilang di apa namanya di ya tadi gue bilang anak-anak baru apa yang ya udah mental bos. Oke. Udah. Lu udah pasrah, udah namanya adalah perusahaan jasa. Oke. Kalau jasa lu nggak bisa dinikmatin berarti akan Buat apa lo dibayar? Iya betul. Oke, Gitu oke. sih Intinya kalau lu soal gue ya. passion sih. Kalau misalnya lo gak punya passion melayani tuh waktu Ya, lo lagi liburan melayani. gitu ya. Bener banget lagi. Lo melayani tiba-tiba kayak ih lo gak tahu kali ya gue lagi touring kali. Nah, itu gue nggak lagi boleh cuti juga. kali. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh. bisa. Customer lo nggak boleh tahu lo lagi cuti. Oh sorry, berarti lo nggak boleh ada email yang automatic reply lo lagi cuti? Boleh, Oh, itu boleh. Customer pun kalau Boleh. misalkan kayak put iya bu maaf bu slow respon saya tadi ibu tadi telepon ya saya belum sempat telepon balik saya lagi cuti. Oh iya tapi saya diskusi sebentar boleh. Oh itu kuncinya di situ. Kalimatnya. Iya, tetap boleh dong. Bodo amat gue lo lagi mau cuti, gue Iya. lagi mau perlu lo sekarang. Nah gitu. Iya. Sampai gua tambah apa device gua kalau bisa untuk menampung semua komplain ini nih. Gua lagi touring, apa device yang harus gua tambah biar komplain tuh masuk langsung Iya, ke telinga iya. gua. Berarti lo pakai earphone. Tambah ya, pokoknya ada device tambahan aja Iya, lah iya, gitu. iya, Maksud iya. gua sampai segitunya gua udah prepare. Ya gua nggak akan bisa. Pasti akan ada entah itu komplainnya internal atau eksternal Iya, ya iya, gitu. Tapi kan komplain juga bisa jadi koordinasi ya. Betul, Nah, betul. jadi gue lebih suka adalah kalau misalnya satu perusahaan itu juga mungkin juga seorang sales itu juga nggak bisa berdiri sendiri. Kalau misalnya Betul. tadi kita lagi slow respon atau responnya lama banget ya, tapi emang ada departemen. Kalau sekarang tuh ada apa customer relation ya mungkin Ya. juga bisa dibantu banget sih Karena sebenarnya. ini ngomongin mindset sih. Kita ngomongin bukannya kita melarang orang bekerjanya harus 9 hari atau 7 hari ya, tapi ya tadi kalau udah lo passion lo, udah mindset lo jadi satu sama perusahaan ya, anything you can provide your customer Iya, gitu loh, betul. menurut gue Nick. Dan ini mentality ini harus banyak di sana sebenarnya ya nggak sih? Ya, ya namanya mental, ya kan kita juga pernah lihat sales datang dan pergi gitu kan. Bang Moses juga pernah punya tim sales juga, Iya. bisa mengukur juga kinerjanya gitu. Jadi ya baik lagi mungkin setiap orang kan kerja karena beliefnya dia kan, dia nyaman apa enggak, cocok apa enggak. Ya kayak contoh Bang Yesus sama Mbak Putri ini adalah contoh sales yang kita bisa teladani lah istilahnya gitu. Jadi makin berat. Aduh berat gua. Gua bisa nanggung dosa banyak nih kayaknya. Dengerin episode kemarin Berhasil tuh. kita tipu mereka ya. Iya benar tuh. Enggak, tapi gue juga angkat topinya di mana mereka juga nggak 100% berhasil. Iya. Iya kan? Betul, betul. Ada komplain. Gini, ada, mungkin berhasil tapi nggak mulus gitu. Ya, Jalannya nggak mulus betul. tapi berhasil sukses lah dan gitu. seninya atau artnya adalah gimana ketika mereka nggak mulus, mereka nggak lari. Nah itu Betul, tuh bedanya. betul. Nah, lu iya, lu bukan betul. orang yang sempurna dan orang yang terbaik, tapi lu orang yang bisa menghandle kesalahan lu sendiri.
Betul. atau kesalahan orang lain Betul. untuk tujuan bersama. Iya Ih. betul. Benar. Benar. Maksudnya sudah banyak mendapatkan Iya. ilmu nih. Iya dari karena Bang Estu. menurut gue sales yang terbaik itu sales yang nggak akan resign karena dia udah nyaman, nggak cuma masalah gaji ya. Iya, Ekosistemnya betul. ya nggak, Betul. ya nggak. Itu sales-sales terbaik loh yang harusnya HRD itu mendengar ya kan. Gak usah atasan menurut gue nih karena gak gampang nyari orang sales. Di saat gue sekarang ya Puput Iya, betul. Estu ya, gue nyari orang sales tuh sampai nge-hire headhunter segala macam, gak bisa dapat passion yang pas karena belum tentu Iya. believe loh, karena dia nggak understand dan dia Iya. nggak do. Sebenarnya balik lagi ya dari sisi perusahaan juga harus mengakomodasi sales nih, tim Ya. sukses kan gitu. Jadi sales tuh kadang gue udah peduli sama customer, gue peduli sama perusahaan gitu ya. Tapi setiap kali gue mencoba mengusulkan improvement tadi kalau kata Bang Estu, perusahaan gak dengerin itu juga sebenarnya ada peran perusahaan juga dalam posisi apa ya, proses penjualan gitu loh. Lu mesti dengerin ini loh suara customer Ya, gitu. bener. Dan Jadi kita jangan- rekap juga nggak cuma terkait insentif, tapi gimana si ujung tombak ini benar-benar didukung sama tombak yang kuat. betul. Iya. Ya kan? betul, betul. Ketika ada komplain itu ya harus tombaknya juga harus bareng gitu loh. Betul. Masa ya cuman gagangnya doang gimana mau ngelempar nggak ada ujungnya. Bahasa sekarang support system lah ya. Support Ih, system betul. gue curiga nih customernya milenial ke Z nih kayaknya nih. Tapi gue pernah bilang ke salah satu tim sales ya yang terbaik di kantor tuh. Ada ya yang terbaik ya. Ada. Menurut gue sales itu pekerjaan yang mulia sih bang. Wah kenapa? Oh dia gak ngomong sama gua. Berarti bukan gua. Berarti bukan gua. Berarti bukan gua. Berarti bukan gua. Kenapa mulia? Kenapa mulia? Ya lu menghidupi keluarga gue. Oh iya. Gitu. Benar, Lu menghidupi keluarga sekian ratus orang, sekian ribu orang di kantor. Kalau nggak ada lu sih gue nggak makan gitu. Tapi itu kalau gue jadi HR ya lo kalau cuma sales doang gak ada orang operation gak mungkin juga. Gua setuju sama Bang Moses. Nah, Gua betul setuju memang. tapi kalau memang nggak jualan juga nggak iya, ada. nggak bisa. Iya, betul, Tapi betul, benar. betul, Coba betul. mungkin terakhir dari gua dulu nanti masing-masing kita ngomongin tentang tips atau enggak bukan tips lagi lah. Kita ngomongin tentang kesimpulan dari 2 episode kemarin terkait Ya. sales dan komplain. Gue lebih mengarah gini. Pekerjaan ini bukan pekerjaan yang memalukan, tetapi pekerjaan yang bisa menjadi dinamo untuk perusahaan ini bergerak. Jadi harus apresiasi juga ke sales dan juga harus jelas juga punishment-nya. Nah, jadi kita bahas ya kalau ada komplain dia nggak nyampe target ya, kalau dia tiduran ya lo dia pakai aja, mendingan dia jadi netizen ya kan. Terus dari gue terakhir juga sulit mencari orang sales, jadi untuk HRD hati-hati, ini udah bulan resign, hati-hati juga ketika ngasih apresiasi. Kalau memang salesnya nggak bagus ya lo selesaikan daripada dia menghambat yang lain kan. Betul. Setuju. Nah, karena percuma juga lo punya salesnya 10 tapi yang bisa jualan cuma 1, sisanya jadi deadwood. Lo gimana? Kalau gue walaupun gue bukan orang pure sales, baik lagi gue tekankan. Tapi kalau lu misalnya berpikir jadi seorang sales, lu berpikirlah bagaimana cara memajukan usaha customer lu. Karena dengan seperti itu lu akan memajukan perusahaan lu gitu. Kalau lu nggak peduli sama perusahaan dari customer lu, ketika ada sesuatu pasti lu akan cepat menyerah gitu. Oke. Gitu sih Good, paling. Good. Bang Estu, Gue setuju tuh yang mana? sama Nico. Gimana? Tumbuh bersama. Ih, dari tadi kok kita pakai ya hari demi hari, tumbuh bersama ya. Bentar Tumbuh lagi jadi bersama, lagu bener. nih, dikit lagi nih. Lu kanan kiri tuh harus tumbuh. Oke. Karena kalau usaha dari customer lu tumbuh, Iya. mau nggak mau lu juga akan tumbuh. Betul Iya, sekali. iya. Terpaksa tumbuh. Gitu. Tapi kalau dari gua, kalau untuk teman-teman sales di sana, jual diri lu sebaik-baiknya, Oke. jual produk lu sebagus-bagusnya, karena selama lu masih punya waktu. Wih. Ya karena kalau waktunya nggak dipakai secara maksimal dia di Betul, pecat lah ya. itu maksud Iya, gua, iya, Bang. iya, Iya, iya. dan yang kedua adalah karena waktu adalah cuan. Ya, betul. Gue disukses nih. Put, dari lo Put, mungkin highlight dari 2 episode ini. Apa ya, kalau misalkan buat teman-teman yang jadi atau mau menjadi sales gitu ya, harus punya, selain punya mental di sisi perusahaan pun juga harus melihat bahwa sales ini adalah sesuatu ya, awal mula gerbang lu memperkenalkan produk lu ke customer. Lu harus mendeliver itu pun juga harus sebaik mungkin supaya apa yang menjadi target lo juga nggak hilang begitu aja, dan juga si seorang sales di perusahaan pun juga jangan jadi apa ya, besar kepala. Kalaupun memang terdengar bahwa sales itu adalah pencetak revenue, mau sombong. Pencetak revenue iya, tapi pencetak cash belum tentu ya. Iya juga.
Tidak diikuti dengan cash collection. Yoi, order to cash. Iya betul. Jadi memang sales ini ya kita pun juga kan bekerja niatnya juga inginnya ibadah juga gitu ya supaya kedepannya pun juga salesnya juga baik, lancar dan juga halalan toiban pastinya. Iya, betul. Ya kan Jadi juga berkah ya. bermanfaat Iya, betul. juga pastinya. Jadi apa yang kita deliver nggak cuma produk tapi juga value dari diri kita sendiri sebagai sales juga akan berkesan baik untuk siapapun yang akan ya berhadapan dengan kita sebagai sales ataupun pribadi kita gitu. Put, Estu thank you ya. Thank you ya. Bang Thank you Estu. banget. Mungkin Terima abis kasih banyak. ini kita buat satu lagi episode sama atasan mereka. Aduh setuju lagi Iya gue dong, tapi jangan Iya anggap gue dong, udah kita pernah denger kesini ya. dong. Setuju. Mungkin ini boleh Setuju. ditayangkan tapi habis itu Setuju. delete ya. Iya, Iya, karena iya, kadang kan atasan kalian asik kan? Asik Iya, banget. asik dong. banget. Iya Bentar, dong. atasannya yang mana ya ini? Ya, jadi kita panggil lah nih. Oke, siap. Kita benar. panggil lah. Thank you ya semua Thank you ya. semuanya. Sehat-sehat ya. Terima kasih Thank you banyak. guys. Bye bye. Dadah.